Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan berbagi cara mengisi rencana aksi dan bukti dukung pelaksanaan kinerja triwulan SKPE kinerja bagi guru. Berikut tutorialnya. Seperti biasa, langkah pertama kita melakukan login di laman kinerja.bkn.go.id. Klik login, kemudian masukkan username yaitu NIP Anda, kemudian password, lalu klik sign in. Selanjutnya setelah muncul periode SKP, klik penilaian. Nah, di sini kita bisa melihat pelaksanaan kinerja untuk per triwulan pertama dari Januari sampai Maret, triwulan kedua dari April sampai Juni 2023, triwulan ketiga dari Juli sampai September, kemudian yang terakhir triwulan keempat dari bulan Oktober sampai Desember. Sementara untuk tahunan itu secara kumulatif dari Januari sampai 31 Desember 2023. Namun di sini kita fokus yaitu cara mengisi rencana aksi dan bukti dukung untuk triwulan pelaksanaan kinerja di SKPE kinerja BKN. Namun sebelumnya alangkah baiknya untuk mempermudah pengisian rencana aksi dan bukti dukung ini, sebaiknya Anda mempersiapkan data-data dukung untuk per triwulan seperti yang kami contohkan di sini. Pada triwulan pertama rentang bulan Januari hingga Maret, di sini kami mempersiapkan contoh bukti dukung yang harus diupload, yaitu seperti bukti menyusun RPP semester genap, SK pembagian semester genap, jadwal pelajaran semester genap, menyusun bahan ajar berupa PPT, kegiatan bukti dukung seperti mengikuti webinar, mengikuti diklat sebagai panitia, sebagai pendamping dan sebagainya. Kemudian pada triwulan kedua yaitu rentang April sampai Juni, contohnya seperti jurnal mengajar, rekap nilai ulangan harian, dokumen nilai pas atau PAT, dokumen nilai raport, dokumen soal-soal, dokumen surat tugas menjadi PLT, kemudian ada beberapa tugas menjadi panitia. Nah, ini artinya didukung ini adalah apa saja yang pernah kita lakukan pada rentang Januari sampai bulan Maret. Begitu juga pada triwulan kedua, ini contoh kegiatan yang pernah kita lakukan dari bulan April hingga Juni. Sementara di triwulan ketiga contohnya bukti yang bisa kita upload di sini dari bulan Juli sampai September, contohnya bisa mengupload bukti dukung menyusun RPP untuk semester ganjil, kemudian SK pembagian tugas, SK menjadi waka, menjadi wali kelas atau menjadi pembina dan seterusnya. Bisa juga kita mengupload di sini jadwal pelajaran semester ganjil. Karena ini tahun ajaran baru, biasanya bisa kita mengupload bukti dukung berupa PPT atau bahan ajar atau modul ajar yang kita susun selama rentang dari bulan Juli hingga September. Kemudian pada triwulan ketiga ini juga kami contohkan di sini ada beberapa kegiatan yang kami pernah ikuti seperti mengikuti diklat PJJ jarak jauh, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop atau menjadi panitia workshop, menjadi petugas imam, menjadi pembimbing tahsin dan seterusnya. Sedangkan pada triwulan keempat yaitu rentang bulan Oktober hingga Desember, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat bulan Desember ini atau bulan Oktober atau bulan November, contohnya seperti jurnal mengajar untuk semester ganjil, kemudian rekap nilai ulangan harian dari semester ganjil, kemudian dokumen nilai ujian, dokumen nilai raport, dokumen soal-soal, dokumen PKG atau dokumen supervisi. Atau juga pada bulan triwulan keempat ini kita pernah mengikuti beberapa pelatihan dan ini bisa kita upload menjadi bukti dukung di kinerja triwulanan SKPE kinerja BKN. Nah, di sini
sini juga untuk bisa kita masukkan seperti menjadi SK pengurus organisasi guru atau menjadi anggota pengurus organisasi guru. Karena ini kartu anggota ini kita anggap itu selama rentang 12 bulan kita mengikuti, sehingga kita masukkan pada bukti dukung triwulan keempat dari Oktober hingga Desember. Baik, kita lanjut untuk cara melakukan pengisian rencana aksi dan bukti dukung di kinerja untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kita mulai dari triwulan pertama, kita klik rencana aksi. Selanjutnya di sini kita klik tambah, karena di sini RHK yang pertama yaitu menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran berupa program tahunan, silabus RPP, dan rencana penilaian. Sementara kita sudah siapkan di sini untuk bukti rencana aksi dan bukti dukung. Kita klik tambah, kemudian di sini kita ketik rencana aksi, contohnya menyusun perangkat pembelajaran. Target 1 dokumen. Karena ini semester genap dari bulan Januari hingga Maret, kita anggap ini adalah untuk semester genap. Kita klik OK. Selanjutnya untuk RHK yang kedua yaitu dokumen pelaksanaan proses pembelajaran. Klik tambah, kita masukkan rencana aksi, contohnya jadwal pelajaran semester genap. Copy, paste, target 1 dokumen, klik OK. Berikutnya untuk RHK laporan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran. Sebagai contoh di sini untuk penilaian harian. Klik tambah penilaian harian. Ketik to dokumen, klik OK. Berikutnya untuk RHK laporan penilaian kinerja guru. Bila mana rentang triwulan 1 dari Januari hingga Maret belum dilaksanakan laporan penilaian kinerja guru, maka boleh kita kosongkan. Maka kita lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pengembangan diri. Kita lihat di sini mengikuti webinar. Copy, lalu paste, target 1 dokumen, klik OK. Pada kegiatan atau pada RHK ini bila mana lebih dari 1 kegiatan yang kita ikuti, maka kita tinggal klik tambah, kemudian copy paste lagi nama kegiatan yang kita ikuti seperti ini. Paste, ketik 1 dokumen, klik OK. Begitu juga seterusnya, bila mana lebih dari 1 atau 2 kegiatan, tinggal kita tambah rencana aksi yang kita miliki. Berikutnya untuk contoh yang RHK ke-6 yaitu dokumen kegiatan penunjang sebagai wakil kepala sekolah atau program keahlian atau kepala bengkel atau kepala lab atau wali kelas atau pembina. Klik tambah sebagai contoh yaitu menjadi Wakahumas. Copy, paste, ketik 1 dokumen, klik OK. Sama seperti halnya seperti contoh di atas, bila mana kita memiliki lebih dari 1 kegiatan, memiliki SK atau surat tugas, maka kita bisa menambahkan kembali dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk contoh RHK yang ke-7 yaitu dokumen kegiatan penunjang sebagai panitia kegiatan selama di sekolah. Contohnya di sini kami sebagai panitia penguji tahsin. Copy, lalu klik tambah, paste, ketik 1 dokumen, klik OK. Selanjutnya bila mana lebih daripada 1 kegiatan sebagai panitia, tinggal kita klik tambah. Sebagai contoh di sini sebagai panitia milad untuk rentang Januari, Februari hingga Maret untuk triwulan pertama. Copy, lalu klik tambah, paste, ketik 1 dokumen, klik OK. Begitu juga dengan kegiatan yang ketiga, klik tambah, kemudian copy,
paste, ketik satu dokumen, klik OK. Kita lihat lagi contoh yang lain di sini sebagai pendamping studi banding OSIM. Copy, kemudian klik tambah, paste, ketik satu dokumen, OK. Bisa kita lihat di sini hasilnya menjadi 4 rencana aksi. Yang di atas itu contohnya hanya 1, kemudian yang di atas lagi contohnya 2 rencana aksi. Kemudian yang ini kosong karena selama rentang Januari sampai Maret belum dilaksanakan penilaian kinerja guru oleh kepala madrasah, maka kita kosongkan. Nanti bisa kita isi di triwulan berikutnya, apakah di triwulan 2 atau triwulan 3 atau triwulan keempat. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu dokumen kegiatan penunjang sebagai pengawas. Nah, bila mana diadakan ujian PTS kemudian memiliki SK menjadi pengawas, maka Bapak Ibu bisa memasukkan atau menambahkan rencana aksinya di sini. Namun bila mana tidak menjadi panitia pengawas, maka bisa kita abaikan. Contohnya di sini kami tidak menjadi pengawas ujian PTS atau tengah semester dari rentang Januari hingga Maret, maka kami kosongkan. Kita lanjut untuk RHK yang ke-9, yaitu dokumen tugas tambahan sebagai anggota pengurus organisasi profesi guru seperti PGRI, IGI, IGMA, dan lainnya. Nah, ini bisa diisi di awal tahun atau bisa diisi di akhir tahun atau di triwulan keempat. Nah, kami contoh ini untuk menjadi anggota profesi kami akan isi di triwulan keempat, yaitu pada Oktober, November, Desember seperti yang kami sudah siapkan. Maka karena kami tidak mengisinya pada triwulan pertama, maka kami kosongkan. Setelah kita isi rencana aksi seperti ini, maka kita klik kembali untuk mengisi data atau bukti pendukung. Selanjutnya kita melakukan pengisian bukti dukung setelah kita mengisi rencana aksi. Klik pengisian bukti dukung. Nah, di sini kita melihat rencana aksi yang telah kita buat sebelumnya pada kolom rencana aksi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengupload atau mengisi bukti dukung sesuai dengan rencana aksi yang telah kita buat sebelumnya. Caranya klik tambah, ketik nama bukti dukung, contohnya perangkat pembelajaran. Lalu kita copy link perangkat pembelajaran untuk semester genap, karena ini untuk rentang triwulan 1 Januari hingga Maret. Kita beralih kepada Google Drive tempat penyimpanan perangkat kita. Contohnya di sini untuk perangkat semester ganjil. Klik lalu copy linknya, kembali ke e-kinerja, paste atau tempel, klik OK. Nah, di sini untuk target tahunannya sebanyak 2 dokumen. Maka untuk sisanya nanti akan kita isi pada triwulan ketiga, yaitu pada bulan Juli. Nah, di sini di realisasi itu kita klik edit, lalu kita ketik berapa realisasi yang kita inginkan. Contohnya 1 dokumen. Kemudian sumber data kita buat namanya, contohnya seperti perangkat pembelajaran. Lalu klik OK. Berikutnya untuk aspek kualitas, klik tambah, kemudian ketik nama dukung perangkat pembelajaran, paste link, klik OK. Kemudian sebelahnya klik edit. Karena ini kualitas, maka kita gunakan persentase, contohnya 100%. Untuk sumber data dokumen
perangkat pembelajaran. Bisa ditambah di sini dokumen perangkat pembelajaran semester ganjil atau semester genap. Klik OK. Selanjutnya aspek waktu. Klik tambah nama bukti dukung seperti perangkat pembelajaran, paste, link, klik OK. Lalu sebelahnya untuk kolom realisasi, klik edit, realisasi, karena ini waktu kita mengerjakannya selama 1 bulan sebagai contoh. Kemudian di bawahnya sumber data, kita ketik di sini dokumen perangkat pembelajaran semester genap. Ini contoh yang sudah selesai untuk RHK yang pertama. Untuk RHK yang kedua yaitu dokumen pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan cara yang sama yang seperti di atas, kita bisa lakukan cara berikut ini. Cari di mana file tempat kita menyimpan, karena ini nama bukti dukungnya adalah jadwal pelajaran. Kita cari di sini di dokumen PBM. Klik jadwal pelajaran untuk semester genap karena triwulan pertama. Paste. Oke. Selanjutnya untuk RHK ketiga dengan cara yang sama seperti cara berikut ini. Kita cari link penilaian harian. Kita cari untuk RHK yang ketiga yaitu dokumen evaluasi PBM. Klik copy link, paste. Selanjutnya untuk RHK keempat, karena di sini rencananya kita buat pada triwulan pertama kosong, maka kita abaikan. Kita lanjut ke RHK berikutnya. Di sini mengikuti webinar. Klik tambah, kemudian ketik di sini nama bukti dukungnya seperti sertifikat webinar. Ambil link sertifikatnya untuk dokumen PKB atau pengembangan diri. Klik sini untuk membuktikan bahwa kegiatan ini diikuti pada triwulan pertama. Kita bisa buka. Nah, di sini nampak pelaksananya bulan Januari, maka kita masukkan di triwulan
pertama dari Januari hingga Maret. Kita kembali, kemudian copy link, paste. Oke. Untuk RHK yang lainnya hampir sama cara dengan cara-cara sebelumnya. Tinggal Bapak Ibu mencoba untuk melakukan pengisian bukti data secara mandiri dengan cara yang sama. Selanjutnya, bila mana ingin kita mencetak atau melihat hasilnya, kita klik cetak form penilaian. Kemudian di sini kita pilih tanggal yang kita inginkan, contohnya untuk tanggal hari ini. Kemudian lokasi, contohnya kita ubah menjadi Mataram. Untuk ansor pegawai yang dinilai ini kita kosongkan karena opsional, begitu juga yang di bawahnya opsional. Kita langsung klik OK. Nah, ini contoh yang telah kita isi bila mana untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita bisa juga melihat atau mencetak dokumen evaluasi kinerja untuk triwulan pertama. Kita langsung klik OK. Nah, ini hasil laporan atau dokumen evaluasi kinerja untuk triwulan pertama. Nah, di sini nilainya belum kelihatan karena belum dinilai oleh pimpinan atau oleh kepala madrasah. Jadi kita abaikan saja atau nanti setelah dinilai baru kita melakukan pencetakan. Ini hanya sekedar contoh. Baiklah, demikian cara mengisi rencana aksi dan bukti dukung untuk kinerja SKP triwulan pertama atau triwulan kedua atau triwulan ketiga atau keempat. Dengan cara yang sama, ini hanya sebagai contoh, silahkan Bapak Ibu untuk mencobanya secara mandiri. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.